Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita belajar materi bab baru ya. Sudah siap semua? Seperti biasa kalian harus fokus sama penjelasannya Bu Ririn. Hari ini kita akan masuk subbab baru, yaitu tentang kuadran, atau lebih tepatnya adalah perbandingan trigonometri dalam kuadran. Nah, bisa dilihat di filenya Bu Ririn tadi sambil dengerin penjelasannya Bu Ririn ya. Kalau di kuadran itu artinya ada 4 kuadran dalam trigonometri. Sumbu X dan Y seperti biasa. X di sini positif, sedangkan mengarah ke sini menjadi X negatif. Hal itu juga berlaku untuk Y. Y yang mengarah ke atas itu adalah positif, yang mengarah ke bawah adalah Y negatif. Sudah paham ya sampai sini? Kemudian lanjut lagi. Di bagian X yang positif, Y positif atau di daerah sini disebut kuadran 1. Itu untuk sudut di antara 0 derajat hingga 90 derajat. Di sini artinya kuadran 1. Sehingga kalau Bu Ririn tanya, sudut 60, sudut 30, 70, 80 berada di kuadran mana? Ada di kuadran 1. Untuk yang kuadran 2, berada di antara Y yang positif dan X yang negatif, atau di antara sudut 90 derajat hingga 180 derajat. Contoh sudut yang diantara itu misalnya 100, 120, 135 hingga 170 dan kurang dari 180 derajat. Itu disebut kuadran 2. Sudah? Kemudian di kuadran 3. Kuadran 3 itu sudut yang diantara 180 derajat hingga 270 derajat. Atau di antara min X dan min Y. Kira-kira sudut di antara ini tuh berapa? Ada 190 misal, ada 150 dan seterusnya. Sudut di antara itu berada di kuadran 3. Untuk yang kuadran 4, sudut di antara sudut di antara 270 derajat hingga 360 derajat. Bu, kenapa ini enggak 0 derajat? Kalau 0 derajat ini berawal yang tadi di kuadran 1. Kalau di kuadran 4 itu kita pakai 360 derajat karena satu putaran penuh adalah 360 derajat. Sudah paham sampai sini? Nah, untuk selanjutnya jangan lupakan prinsip tentang perbandingan segitiga dalam trigonometri. Di sini Bu Ririn akan meletakkan 4 segitiga siku-siku di setiap kuadran. Di kuadran 1 segitiga ini, di kuadran 2 segitiga ini, di kuadran 3 di segitiga ini, dan keempat segitiga ini. Kita fokus satu dulu, yaitu berada di kuadran 1. Lihat di segitiga kuadran 1. Siku-sikunya di sini, sudut alfanya di sini. Yang vertikal ini adalah Y karena sesuai dengan posisi sumbu Y di sini ya, berarti sini Y positif. Sedangkan sisi yang sebelah sini ini adalah X karena berada di sumbu X. Kemudian kita ingat lagi bahwa sin alfa itu adalah demi, depan per miring, yaitu Y per R. Untuk cos alfa adalah samping per miring, yaitu X per R. Sedangkan tan adalah desa, depan per samping. Depannya alfa adalah Y di sini ya, Y. Kemudian untuk sampingnya alfa adalah X karena berada di sumbu X di sebelah sini. Dan semua sin kostan di kuadran 1 bernilai positif karena Y dan X-nya ini adalah keduanya positif.
sin alfa, cos alfa, tan alfa, cosek alfa, sekan alfa, dan kotan alfa di kuadran 1, semua bernilai positif. Sudah paham ya? Kita beralih ke yang segitiga di kuadran 2. Segitiga di kuadran 2, siku-sikunya di sini, sudut alfanya di sini, sisi miringnya di sini. Kita kasih nama R. Yang sisi sebelah sini adalah Y karena vertikal Y, dan sisi sebelah sini adalah min X. Kenapa min X? Karena berada di sumbu min X. Berarti di sini sisi sebelah sini adalah min X. Prinsipnya sama. Sin, cos, tan memakai prinsip demi, sami, dan desa. Sin alfa di sini alfanya adalah demi. Depannya ini adalah Y positif, kita tulis di sini Y positif per R. Y per R hasilnya positif. Untuk cos alfa adalah sami. Sampingnya alfa adalah min X. Ya, di sini min X. Sedangkan miringnya adalah R, sehingga kita tulis di sini adalah samping per miring min X per R. Min X per R hasilnya nanti adalah negatif. Kemudian tan alfa adalah desa. Depan per samping. Depannya ini adalah Y positif, sampingnya adalah min X. Sehingga nanti jawabannya adalah min di tan. Sehingga kita dapat simpulkan di kuadran 2 yang positif hanya sin. Ya, yang positif hanya sin. Atau pasangan sin adalah kosek, karena kosekan adalah 1 per sin. Selain itu bernilai negatif. Sudah? Burin ulangi lagi, kenapa kok sinnya positif? Di sini Y dan R-nya positif. Kenapa cos dan tan bernilai negatif? Karena di sini min X. Di sini min X. Karena sisi miringnya adalah min X. Sehingga negatif sama positif itu hasilnya negatif. Ingat lagi tentang perkalian atau pembagian sama tanda adalah positif. Perkalian dan pembagian beda tanda adalah negatif. Sudah paham ya di kuadran 2? Kita lanjut yang di kuadran 3. Kuadran 3, dilihat fokus pada segitiga yang sebelah sini. Siku-sikunya di sini, alfanya di sini, sisi miringnya di sini. Prinsipnya sama. Memakai demi, sami, dan desa. Ingat bahwa sampingnya alfa di sini adalah masih min X, sedangkan depannya alfa di sini adalah min Y. Dengan prinsip demi, sami, dan desa, sin alfa demi depan per miring min Y per R hasilnya adalah negatif. Untuk cos alfa yaitu sami, sampingnya min X, R-nya positif, nanti min X per R, beda tanda ya, pembagian beda tanda hasilnya negatif. Sedangkan untuk tan adalah desa, depannya alfa per sampingnya alfa, yaitu min X per, min Y per min X. Sehingga karena pembagian sama tanda, hasilnya adalah positif. Dapat disimpulkan semua yang ada di kuadran 3 hanya tan yang memiliki nilai positif. Atau temannya tan adalah kotan alfa. Itu juga bernilai positif. Selain tan dan kotan alfa bernilai negatif. Hanya tan dan kotan yang bernilai positif untuk kuadran 3. Untuk yang kuadran 4 kita fokus di segitiga ini, siku-sikunya di sini, alfanya di sini, memakai prinsip yang sama. Jika sin alfa demi
depan per miring, depannya alfa adalah ini. Apa ini? Min Y per R. Min Y per R, beda tanda pembagiannya hasilnya negatif. Sedangkan cos alfa adalah sami, sampingnya adalah X. Kenapa kok X? Karena di sini berada di sumbu X positif per R. X per R, hasilnya positif. Sedangkan tan alfa adalah desa, depannya alfa adalah min Y di sini. Sedangkan sampingnya adalah X positif. Min Y per X. Min Y per X nanti hasilnya adalah negatif. Dapat disimpulkan di kuadran 4 hanya cos yang bernilai positif. Dan temannya cos adalah sekan alfa. Itu bernilai positif. Selain cos dan sekan alfa bernilai negatif. Baik itu sin, baik itu kosek, baik itu tan ataupun kotan bernilai negatif. Hanya cos dan sekan yang bernilai positif di kuadran 4. Sehingga dapat disimpulkan cara menghafalnya, di kuadran 1 semua bernilai positif. Di kuadran 2 hanya sin yang bernilai positif. Di kuadran 3 hanya tan yang bernilai positif. Di kuadran 4 hanya cos yang bernilai positif. Ini berlaku untuk temannya juga ya. Ini semuanya. Yang ini sin dan kosekan, yang ini tan dan kotan, yang ini cos dan sekan.